Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, kita lanjutkan untuk materi terkait kartu persediaan atau inventory card, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas kartu persediaan dengan menggunakan metode FIFO atau first in first out. Nah, pada pertemuan kali ini khusus saya akan bahas mengenai bagaimana cara menyusun atau mengisi kartu persediaan dengan menggunakan metode average atau metode rata-rata tertimbang. Ya, di sini sudah saya siapkan untuk bentuk kartu persediaan, sama halnya seperti kemarin. Di sini hanya saya siapkan dua kartu persediaan karena di sini saya ambilkan contoh ada dua persediaan atau dua jenis persediaan barang dagang, sehingga saya hanya menyiapkan atau Bapak menyiapkan kartu persediaan dua jenis saja. Ya, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk pengantar apa itu kartu persediaan saya rasa sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Mungkin langsung saja di sini coba kita akan masukkan yang pertama seperti halnya kemarin. Kita akan masukkan dulu untuk persediaan awalnya, dan di sini sudah saya siapkan juga untuk informasi terkait daftar persediaan barang dagang. Ada nama barangnya adalah lemari panjang tipe 1 dan lemari panjang tipe 2, di mana masing-masing untuk persediaannya. Untuk lemari panjang tipe 1 itu 45 unit dan 42 unit untuk tipe 2, di mana masing-masing harga pokok dari barang ini untuk yang 45 unit itu ada 4.062.500, dan untuk yang lemari panjang tipe 2 itu ada persediaan 42 unit dengan harga pokok Rp5.937.500. Ini adalah persediaan barang dagang awal atau saldo persediaan awal dari barang dagang kita. Nah, saldo awal ini akan kita masukkan ke dalam kartu persediaan dengan cara kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 1. Untuk deskripsi atau keterangannya kita masukkan sebagai saldo. Nah, karena saldo, maka jumlah persediaan ini ya, jumlah persediaan dan harga pokok persediaan ini kita masukkan ke kolom balance ya, ke kolom balance. Untuk nilainya atau jumlah persediaan tadi adalah 45 unit untuk yang lemari panjang tipe 1, dan harga pokok dari 40 unit, 1 unitnya adalah 4.062.500, sehingga total persediaan kita untuk lemari panjang tipe 1 saldonya adalah Rp182.812.500. Itu yang saldo awal lemari panjang tipe 1. Nah, sekarang kita masukkan untuk saldo awal dari lemari panjang tipe 2. Ya, saldo kita langsung masuk kolom balance, di mana untuk lemari panjang tipe 2 jumlahnya adalah 42 unit dengan harga pokok barangnya itu satu unitnya adalah Rp5.937.500, sehingga total nilai persediaan awal kita adalah Rp249.375.000. Oke, itu untuk saldo awal dari persediaan barang dagang kita, yaitu lemari panjang tipe 1 dan lemari panjang tipe 2. Oke, sekarang kita akan coba lakukan proses pengisian kartu persediaan, di mana kita sudah sediakan juga ya. Di sini sudah saya siapkan untuk dokumen-dokumen transaksi yang akan kita gunakan untuk proses pengisian kartu persediaan itu. Ya, di sini ada bukti transaksi atau dokumen transaksi dari nomor 1 sampai selesai nanti kita telusuri, di mana untuk memasukkan atau mencatatkan dokumen transaksi yang bisa masuk ke dalam kartu persediaan ya, karena kartu persediaan itu berkait dengan atau terkait dengan keluar masuknya persediaan barang dagang kita, atau untuk mengetahui sirkulasi keluar masuknya atau bertambah atau berkurangnya persediaan kita. Maka satu hal yang harus kalian ketahui adalah kalian harus cari dulu transaksi-transaksi yang berkaitan dengan hal tersebut, di mana transaksi yang berkaitan dengan bertambahnya atau berkurangnya persediaan barang dagang yang pertama adalah yaitu faktur penjualan atau transaksi penjualan, baik itu tunai atau kredit, maka akan masuk atau bisa kita catatkan di dalam kartu persediaan, karena adanya penjualan otomatis akan mengurangi persediaan kita. Lalu kemudian yang kedua adalah retur penjualan, di mana retur penjualan itu adalah pengembalian atas barang yang kita jual, sehingga adanya retur itu otomatis akan menambah nilai persediaan barang dagang kita, sehingga jika ada retur penjualan itu pun bisa masuk ke dalam pencatatan di kartu persediaan ini. Lalu yang ketiga yaitu transaksi pembelian, baik itu pembelian tunai atau pembelian kredit.
Karena pembelian itu akan menambah nilai persediaan, maka jika ada transaksi pembelian baik itu tunai atau kredit, maka transaksi itu pun bisa kita masukkan atau kita catatkan ke dalam kartu persediaan ini. Dan yang keempat, yang terakhir adalah jika ada retur pembelian. Ya, retur pembelian itu adalah pengembalian atas barang yang kita beli. Sehingga adanya pengembalian barang yang kita beli otomatis akan mengurangi atau berdampak berkurangnya nilai persediaan barang dagang kita. Sehingga adanya retur pembelian itu pun akan kita catatkan ke dalam kartu persediaan barang dagang kita. Oke, sekarang kita coba akan telusuri transaksi-transaksi mana yang berkaitan dengan berkurangnya atau berdampak pada berkurangnya atau bertambahnya persediaan barang dagang kita. Kita mulai telusuri dari dokumen nomor 1. Ya, kita cari di sini bukti kas keluar, bukan ya, lewat. Bukti kas masuk juga lewat. Oke, kembali ada bukti kas keluar, kita lewati. Ada voucher kas kecil juga bukan. Oke, dokumen nomor 5, di sini ada faktur ya, bahwa faktur itu adalah bukti transaksi kredit. Untuk mengetahui apakah itu penjualan kredit atau pembelian kredit, kita tinggal lihat KOP-nya. Ternyata di sini adalah KOP-nya PT Jayatama. Perlu saya sampaikan bahwa PT Jayatama ini adalah perusahaan yang sedang kita buatkan laporan keuangan. Sehingga jika ada faktur KOP-nya perusahaan Jayatama, maka ini bisa kita simpulkan ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Sehingga adanya penjualan ini otomatis akan berdampak pada berkurangnya persediaan barang dagang kita. Oke, dokumen nomor 5 berarti ini bisa kita masukkan ke dalam atau bisa kita catatkan ke dalam kartu persediaan. Nah, cara pencatatan ke dalam kartu persediaan jika ada transaksi penjualan secara kredit, yang pertama adalah kita masukkan dulu tanggal transaksi dan nomornya ya. Tanggalnya transaksi terjadi tanggal 6. Kita masukkan di sini. Kita lihat dulu bahwa tanggal 6 kita menjual lemari panjang tipe 1 itu 20 unit dan lemari panjang tipe 2 itu 18 unit. Oke, kita masukkan. Kita mulai dari input yang lemari panjang tipe 1 dulu. Kita masukkan tanggal transaksinya, lalu deskripsinya atau invoice number ini silakan kalian masukkan untuk bukti atau bukti fakturnya atau nomor faktur ya, 71 PJ di sini. Ya, kita masukkan 71 garis miring PJ. Ya, kalian masukkan seperti ini. Oke, kemudian description atau keterangannya ini bisa kalian masukkan kepada siapa kalian menjual atau kita menjual. Di sini untuk PT Jayatama menjual kepada toko lavender, sehingga untuk descriptionnya atau keterangannya kita masukkan toko lavender. Oke, lalu kemudian kita masukkan jumlah persediaannya, jumlah penjualannya atau nilai penjualan. Perhatikan di sini bahwa jika ada transaksi penjualan, kita akan masukkan ke kolom out ya. Kolom in ini khusus jika ada transaksi pembelian maupun retur pembelian, sedangkan kolom out itu mencatat jika ada transaksi penjualan ataupun retur penjualan. Nah, karena dokumen tanggal 6 ini ada transaksi penjualan, maka kita akan masuk ke kolom out. Oke, kita mulai dari kolom unit. Di sini unit ini adalah jumlah yang kita jual. Di sini untuk lemari panjang tipe 1 kita menjual 20 unit, sehingga kita masukkan di unitnya kita masukkan 20. Dengan kolom price atau harga pokok, perhatikan harga pokok yang kita jual ini mengambilnya jangan yang ada di dokumen, karena di dokumen itu adalah nilai penjualannya. Ya, sekali lagi untuk kolom price ini jangan diisi atau jangan mengambil nilai yang ada di dokumen, karena di dokumen itu adalah harga penjualan. Sedangkan kalau kita bicara terkait dengan kartu persediaan itu adalah berbicara tentang harga pokok, sehingga kolom price itu ngambil dari kolom balance yang ada di kolom price ini. Logika berpikirnya adalah bahwa kita menjual 20 unit itu adalah barang yang 45 ini dengan harga pokoknya 4.062.500, sehingga kolom price ini kita ngambil dari kolom price yang ada di balance ini. Oke, kita masukkan ke sini sehingga total harga pokok barang yang kita jual yaitu 20 unit dengan harga pokoknya jumlahnya adalah Rp81.250.000. Ini adalah harga pokok barang yang kita jual tanggal 6. Lalu kemudian kita akan masuk ke kolom saldo atau kolom balance. Perhatikan di sini, sebelumnya kita ada saldo 45 unit, kemudian dijual 20 unit, sehingga di sini persediaan kita berkurang menjadi 25 unit. Dengan harga pokok barang yang tersisa, harga pokoknya berarti masih pakai yang di atasnya yaitu 4.062.500. Sehingga total nilai persediaan kita per tanggal 6 yaitu totalnya adalah
101.562.500. Ini adalah total nilai persediaan kita per tanggal 6. Oke, lalu kita masukkan yang lemari panjang tipe 2. Kita lihat di sini bahwa lemari panjang tipe 2, di sini kita menjual 18 unit. Oke, kita masukkan. Tanggalnya masih sama, tanggal 6. Nomornya tadi adalah 71/PJ. Ya, 71/PJ. Lalu kemudian dijualnya kepada masih sama dengan tas, yaitu toko lavender. Oke, karena penjualan kita masuk kolom kolom out. Di sini tadi untuk lemari panjang tipe 2 kita menjual 18 unit dengan harga pokoknya kita lihat di kolom price yang di balance ini, yaitu 5.937.500. Sehingga total harga pokok barang yang kita jual tanggal 6 untuk lemari panjang tipe 2 itu adalah Rp106.875.000. Lalu setelah itu kita masuk ke kolom saldo atau kita perhitungkan dengan nilai saldo sebelumnya. Oke, sebelumnya ada saldo 42 unit kemudian dijual 18 unit sehingga total nilai persediaan kita berkurang menjadi 24 unit dengan harga pokoknya yaitu 5.937.500. Kita turunkan dari atas sehingga total nilai persediaan kita untuk lemari panjang tipe 2 per tanggal 6 yaitu Rp142.500.000. Oke, itu cara memasukkan jika ada transaksi penjualan secara kredit ke dalam kartu persediaan. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk mencari transaksi penjualan maupun pembelian ya, baik kredit maupun tunai maupun retur. Oke, kita lanjut lagi mencari lagi. Oke, di sini ada nota kredit ya. Perlu diketahui bahwa nota kredit itu adalah transaksi retur. Apakah itu retur penjualan atau retur pembelian? Kita lihat kopnya. Ternyata di sini kalau kita lihat kopnya adalah PT Jayatama, artinya perusahaan kita sendiri. Berarti bisa kita simpulkan ini adalah transaksi retur penjualan. Kalau kita lihat dari keterangannya, ini adalah retur penjualan dari transaksi penjualan kredit tanggal 6 tadi. Oke, jadi tanggal 6 kita menjual, ternyata di tanggal 7-nya ada pengembalian barang yang kita jual dari toko lavender. Oke, bagaimana cara memasukkan jika ada retur penjualan ke dalam kartu persediaan? Caranya adalah sekarang kita lihat bahwa tanggal 7 ada pengembalian barang yang kita jual, yaitu untuk lemari panjang tipe 1 1 unit, lemari panjang tipe 2 yaitu 1 unit. Berarti masing-masing ada 1 unit barang yang dikembalikan untuk tipe lemari panjangnya. Oke, sekarang kita masukkan terjadi transaksi tanggal 7 ya, nomornya 01 NK. Oke, kita masukkan ke sini. Tanggal 8 ya, tanggal 8 atau tanggal 7 ini? Tanggal 8 ya, tanggal 8 terjadi returnya. Oke, tanggal 8 untuk nomor returnya tadi ada 01/NK. Kita masukkan 01/NK. Oke, lalu keterangannya adalah ada retur dari toko lavender. Kita masukkan sales retur toko lavender. Oke, karena ini adalah retur penjualan, maka kita tetap masuk ke kolom out karena masih terkait dengan penjualan. Hanya saja jika ada retur, maka cara menuliskan jumlah unitnya untuk retur kita gunakan tanda min. Oke, karena lemari panjang tipe 2 tadi adalah min 1 atau ada pengembalian 1 unit, maka kita gunakan min 1. Artinya ada pengembalian 1 unit atas barang yang kita jual tanggal 6 ini. Oke, untuk price-nya kita tinggal turunkan harga pokok yang di atas. Lalu kemudian kita jumlahkan nilai returnya yaitu harga pokok bahan retur yaitu 5.937.500. Oke, lalu kemudian kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada persediaan kita 24. Karena ada pengembalian barang 1 unit, maka persediaan kita bertambah menjadi 25. Walaupun di sini tulisannya min bukan berarti mengurangi persediaan, tetapi min itu adalah mengurangi nilai penjualan. Artinya mengurangi nilai penjualan tapi menambah nilai persediaan. Yang sebelumnya kita persediaan ada 24 unit karena ada pengembalian barang yang kita jual, sehingga persediaan kita menjadi bertambah yaitu 25 unit. Dengan harga pokok masih tetap di atasnya sama, sehingga di sini nilai persediaan kita per tanggal 8 setelah adanya retur itu bertambah menjadi 148.837.500. Oke, itu untuk lemari panjang tipe 2. Sekarang kita masuk ke lemari panjang tipe 1. Caranya sama, kita masukkan tanggal 8 lalu nomornya adalah 01/NK. Ya, di sini deskripsinya kita masukkan sales retur dari toko lavender sama seperti tadi, kita masuk kolom out.
bahwa lemari panjang tipe 1 tadi ada pengembalian 1 unit, kita gunakan min 1 harga pokoknya dan turun di atasnya, lalu kita jumlahkan harga pokok barang yang diretur itulah 4.062.500. Lalu kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya ada 25, lalu ada pengembalian 1, berarti bertambah menjadi 26. Harga pokoknya masih sama, kita turunkan sehingga totalnya ini kita jumlahkan bertambah menjadi 105.625.000 itu untuk persediaan atau nilai persediaan per tanggal 8. Oke, itu jika ada retur penjualan. Sekarang kita cari lagi transaksi. Oke, dokumen nomor 8 kembali ada faktur, bahwa faktur tadi adalah transaksi kredit. Untuk mengetahui apakah ini penjualan atau pembelian kredit, kita lihat kopnya. Ternyata kopnya perusahaan orang lain. Karena orang lain yang mengeluarkan invoice atau mengeluarkan faktur, berarti statusnya kita membeli barang. Sehingga dokumen nomor 8 ini bisa kita simpulkan sebagai transaksi pembelian secara kredit. Oke, jika ada transaksi pembelian secara kredit, bagaimana proses inputnya atau cara memasukkan ke dalam kartu persediaan? Caranya adalah ini terjadi tanggal 9. Oke, nomornya 124 AN. Kita masukkan ke sini. Kita mulai dari lemari panjang tipe 1. Terjadi di tanggal 9. Tadi nomor fakturnya adalah 124 garis miring AN. Oke, 124 garis miring AN. Terjadi pembelian. Untuk description kita lihat di sini pembelian kepada siapa? Di sini kita lihat pembelian kepada PT Andara. Kita masukkan PT Andara. Ya, karena pembelian maka kita masuk kolom in. Ya, jika ada pembelian atau retur pembelian kita masukkan ke kolom in. Kita lihat untuk lemari panjang tipe 1, di sini kita lihat bahwa kita membeli untuk lemari panjang tipe 1 itu 24 unit dengan harga pembelian 4.065.000. Kita masukkan jumlah pembeliannya adalah 24, harga pembeliannya adalah Rp4.065.000. Sehingga total nilai persediaan nilai pembelian kita itu adalah 97.560.000. Itu didapat dari nilai jumlah persediaan yang kita jumlah barang yang kita beli ditambahkan atau dikalikan dengan harga pokok atau harga pembelian per unitnya. Sehingga total nilai pembelian kita itu adalah Rp97.560.000. Oke, lalu kita perhitungkan ke kolom saldo. Perhatikan ini. Jika metode average, ya, artinya metode rata-rata tertimbang, kita ada perbedaan cara menghitung harga pokoknya. Perhatikan baik-baik di sini. Sebelumnya ada persediaan 26. Lalu kemudian kita membeli barang 24 sehingga persediaan kita akan bertambah menjadi 50 unit. Nah, untuk menentukan berapa nilai harga pokoknya jika menggunakan metode rata-rata, maka caranya adalah total nilai persediaan sebelumnya ditambahkan dengan nilai pembelian barang yang baru dibagikan dengan jumlah persediaan. Oke, sekali lagi cara mencari nilai harga pokok di persediaan jika menggunakan metode rata-rata, caranya adalah nilai persediaan kita sebelumnya ditambahkan dengan nilai pembelian kita yang baru dibagi dengan jumlah persediaan barang kita. Maka di sini didapatlah nilai sebesar Rp4.063.700. Oke, jadi harga pokok barang ini didapat dari jumlah nilai persediaan sebelumnya ditambahkan dengan nilai pembelian yang baru dibagi dengan jumlah persediaan kita. Maka didapatlah nilai Rp4.063.700. Nah, total nilai persediaan kita tinggal kalikan saja 50 unit dikalikan harga pokok ini. Maka didapatlah Rp203.185.000. Ini adalah nilai persediaan kita per tanggal 9 setelah adanya pembelian 24 unit atau 24 barang ini. Yaitu lemari panjang tipe 1. Oke, sekarang kita masukkan untuk lemari panjang tipe 2 di sini, ya. Sama seperti tadi tanggalnya tanggal 9. Oke. Nomornya adalah 124 AN. Nomor fakturnya. Kemudian di sini keterangannya kita membeli kepada PT Andara. Sama halnya seperti tadi kita masukkan di kolom in karena pembelian. Kita lihat di lemari panjang tipe 2 kita membeli 25 unit dengan harga pembelian Rp5.940.000. Kita masukkan ke sini. Ya, jumlah dan
harga pembeliannya per unit kita masukkan, lalu kita jumlahkan, didapatlah nilai pembelian adalah Rp148.500.000. Ini adalah nilai pembelian untuk 25 unit. Nah, lalu kemudian kita masuk ke kolom saldo, kita perhitungan saldo sebelumnya, kita mempunyai 25 unit, lalu kita membeli 25 unit, maka kita sekarang persediaan menjadi 50 unit. Nah, untuk mencari berapa harga pokok barang, jika ada perbedaan harga dari persediaan kita sebelumnya dengan nilai pembelian yang baru, maka untuk menentukan berapa nilai harga pokoknya adalah caranya seperti tadi, jumlah persediaan kita sebelumnya ditambahkan dengan nilai pembelian kita yang baru dibagi dengan jumlah persediaan kita, maka didapatlah nilai sebesar 5.938.750. Oke, itu adalah cara memasukkan jika ada transaksi pembelian secara kredit dengan harga yang berbeda. Ya, jadi untuk mencari harga pokok barang yang baru, jika itu perlu dilakukan jika nilai persediaan kita sebelumnya itu berbeda dengan pembelian atau harga pembelian barang yang baru. Jika sebelumnya harga pokok barang kita adalah 4.062.500, maka jika ada pembelian harga barang dengan harga yang baru, maka untuk menentukan berapa harga pokok barang yang di gudang itu adalah jumlah persediaan kita sebelumnya ditambahkan dengan nilai pembelian kita yang baru dibagi dengan jumlah persediaan kita, sehingga didapatlah harga pokok barang yang baru. Nah, per tanggal 9 harga pokok barang kita berubah menjadi 4.063.700 untuk lemari panjang tipe 1 dan 5.938.750 ini untuk tipe barang atau lemari panjang tipe 2. Jadi harga pokoknya berbeda. Lalu kita jumlahkan yang lemari panjang tipe 2. Nilai persediaan kita untuk lemari panjang tipe 2 menjadi 296.937.500. Jadi per tanggal 9 harga pokoknya berubah karena adanya pembelian barang yang baru, ya, pembelian harga baru dengan harga yang baru, artinya harga barangnya tidak sama dengan harga barang kita sebelumnya, maka untuk mencari harga pokoknya seperti tadi. Sehingga nilai persediaan kita pun berubah bertambah menjadi 296.937.500 dengan harga pokok yang berbeda. Sebelumnya harga pokoknya 5.937.500, sekarang 5.938.750. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita cari lagi. Apakah masih ada? Ya, ada bukti kas bukan lewat, ya, voucher juga lewat, bukti kas masuk bukan. Oke, kembali di sini ada faktur, ya, kembali ada faktur. Ini kopnya perusahaan kita, artinya bisa kita simpulkan untuk dokumen nomor 13 ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Oke, di sini kita jual lemari panjang tipe 1 yaitu 14 unit dan lemari panjang tipe 2 15 unit. Oke, kita masukkan tanggal 15, nomor fakturnya 72 PJ. Kita masukkan ke sini. Mulai lemari panjang tipe 1 ya. Kita masukkan tanggal 15. Tadi nomor fakturnya adalah 72 PJ. Kita masukkan 72 PJ. Lalu di sini keterangannya kita menjual kepada toko Marvelo. Kita masukkan toko Marvelo. Oke, baru kita masukkan jumlah penjualannya. Ya, karena penjualan berarti kita masuk kolom out, ya, di mana tanggal 15 ini kita menjual untuk lemari panjang tipe 1 tadi menjual 14 unit, ya. Menjual 14 unit. Oke. Untuk harga pokoknya atau price-nya kita ngambil dari price yang ada di kolom balance ini, yaitu 4.063.700. Ya, seperti ini. Lalu kemudian kita total jumlah harga pokok barang yang dijual dengan 14 unit adalah Rp51.891.800. Lalu kita perhitungkan nilai saldo, sebelumnya ada saldo 50 unit, dijual 14, maka sekarang menjadi 36. Dengan harga pokoknya ini kita turunkan, lalu total harga nilai persediaan kita per tanggal 15 itu adalah Rp146.293.200. Itu lemari panjang tipe 1. Sekarang kita masukkan untuk lemari panjang tipe 2 15 unit. Oke, nomornya adalah 72 PJ, garis miring PJ. Kita menjual kepada toko Marvelo. Oke, karena penjualan kita langsung masuk kolom out. Tadi untuk lemari panjang tipe 2 kita menjual 15 unit. Ya, sesuai di sini 15 unit yang kita jual. Lalu kemudian harga pokok barang yang kita jual, sekali lagi untuk price di kolom out kita ngambil price yang ada di kolom balance. Kalau price di kolom in
ini kita ngambil di dokumen. Oke ya, seperti itu. Oke, kita masukkan harga pokoknya 5.938.750 sehingga total harga pokok tanggal 15 untuk lemari panjang tipe 2 89.081.250 rupiah. Lalu kita perhitungkan sebelumnya 50 dijual 15 tinggal 35, harga pokoknya ini kita turunkan. Lalu nilai persediaan kita ini kita kalikan saja. Jumlahnya adalah 207.856.250 rupiah. Oke, itu untuk lemari panjang tipe 2. Sekarang kita cari lagi apakah masih ada transaksi. Ya, tanggal berapa? Oke, tanggal 16 kembali ada faktur ya, tetapi kopnya PT Dirama, kop orang lain. Berarti ini ada transaksi pembelian secara kredit. Oke, sekarang kita masukkan seperti tadi bagaimana cara memasukkan transaksi pembelian secara kredit. Kita masukkan tanggal berapa ini terjadi? Tanggal 12 ya, nomor faktur 089DR. Kita masukkan ke sini. Kita mulai dari lemari panjang tipe 1 dulu. Tanggal 20 ya, transaksi. Nomor fakturnya adalah 089DR. Ini transaksi harusnya ini kebalik ya tanggalnya. Harusnya tanggal 20 bulan 12 ini kebalik ini. 089DR 089-DR. Oke, di sini kita membeli dari PT Dirama. Kita masukkan PT Dirama. Oke, karena pembelian kita masuk kolom in ya. Di sini kita lihat bahwa untuk lemari panjang tipe 1 kita membeli 24 unit. Dengan harga pembeliannya 4.063.000. Kita masukkan di sini 24 unit dengan harga pembelian 4.063.000. Oke, total pembelian itu menjadi 97.512.000. Nah, sekarang kita masuk ke kolom saldo. Perhatikan bahwa harga pokok barang kita di gudang itu ternyata kembali berbeda dengan harga dari barang yang kita beli. Di sini untuk harga pokok barang kita 4.063.700, sedangkan barang yang barusan kita beli itu harganya berbeda yaitu 4.063.000. Sehingga adanya perbedaan harga pembelian yang baru dengan harga pokok barang kita yang di gudang itu akan akan merubah nilai harga pokok kita. Ya, oke, sekarang kita hitung dulu 36 sebelumnya lalu ada pembelian 424 maka persediaan kita menjadi 60. Nah, untuk menentukan harga pokoknya karena adanya pembelian barang dengan harga yang baru, maka untuk menentukan harga pokoknya adalah seperti tadi, jumlah persediaan kita sebelumnya ditambah dengan nilai pembelian kita yang baru dibagi dengan jumlah persediaan barang kita. Maka didapat nilai Rp4.063.420. Ini adalah harga pokok barang kita yang baru dari 60 unit per tanggal 20. Sehingga total nilai persediaan kita sekarang menjadi Rp243.805.200. Oke, itu seperti itu penentuan harga pokok barang jika ada pembelian dengan harga yang baru. Oke, sekarang kita masuk ke lemari panjang tipe 2. Seperti tadi tanggal 20. Oke, nomornya tadi adalah 89DR 089-DR. Kita membeli kepada PT Dirama. Oke, karena pembelian kita masuk kolom in. Untuk lemari panjang tipe 2 tadi kita membeli 15 unit dengan harga pembelian 5.942.500. Ini kita masukkan ke kolom price ya dan kolom unit di sini. Kita masukkan di sini pembeliannya 15 unit, harga pembeliannya 5.942.500. Sehingga total nilai pembelian kita itu adalah 89.137.500. Baru sekarang kita perhitungkan ke kolom saldo. Sebelumnya ada 35 unit, lalu ada pembelian 15 unit, maka sekarang persediaan kita menjadi 50 unit. Nah, karena harga pokok barang kita di gudang berbeda dengan harga barang yang barusan kita beli, maka di sini otomatis akan mempengaruhi atau berubahnya harga pokok barang kita yang baru. Ya, cara mencari harga pokok barang yang baru caranya sama seperti yang di atas tadi. Nilai persediaan kita sebelumnya ditambah dengan nilai pembelian kita yang baru dibagi dengan
jumlah persediaan kita. Maka didapatlah harga pokok barang kita sekarang untuk 50 unit per tanggal 20 itu menjadi Rp5.939.875. Lalu kita kalikan di sini jumlah persediaan dengan harga pokoknya, didapatlah nilai persediaan Rp296.993.750. Ya, seperti itu. Coba kita cek lagi apakah masih ada transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran. Oke, bukti memo. Oke, di sini ada bukti memo pengembalian. Bukti memo ini terkait apa ini? Penghapusan piutang, bukan lewat berarti ya. Lalu dokumen nomor 18 ada nota debit. Nota debit berarti di sini adalah ada pengembalian barang yang kita jual ya kepada PT, ada yang kita beli, barang yang kita beli tadi tanggal berapa? Tanggal 20 ini. Ternyata ada barang yang kita kembalikan di tanggal 22. Ya, kita mengembalikan lemari panjang tipe 1 2 unit dan lemari panjang tipe 2 itu 2 unit. Oke, bagaimana cara proses memasukkan jika ada retur pembelian? Caranya adalah kita masukkan tanggal dan nomornya 01 ND ya. Kita mulai dari lemari panjang tipe 1, tanggalnya tanggal 22, oke. Nomor fakturnya tadi 01 ND ya, 01 ND. Lalu di sini adalah retur pembelian kepada PT Dirama. Oke, karena retur pembelian masih berkaitan dengan pembelian, maka masih masuk ke kolom in sini. Dengan cara jika retur maka kita menuliskan menggunakan tanda min. Karena tadi lemari panjang tipe 1 ada pengembalian barang kepada PT Dirama 2 unit, maka kita gunakan min 2 dengan harga pembeliannya kita samakan dengan di atasnya ya. Otomatis karena waktu membeli kita harganya segini, maka pada saat pengembalian maka barang yang kita kembalikan pun dia akan dihargai sama. Sehingga total returnya, total retur dari 2 unit adalah Rp8.126.000. Oke, sekarang dengan adanya retur ini ya otomatis akan mempengaruhi harga pokok barang kita kembali ya, karena ada berkurang 2 unit. Nah, caranya sama. Di sini kita hitung dulu, sebelumnya ada saldo 60 karena ada pengembalian barang 2 unit, maka otomatis akan berkurang menjadi 58 unit ya. Jadi saldo persediaan kita 60, lalu ada pengembalian barang yang kita beli, maka otomatis persediaan kita berkurang. Nah, lalu kita menentukan harga pokok barang untuk 58 unit ini. Caranya sama, karena di sini harga pengembalian barang yang kita retur itu tidak sama dengan harga pokok barang kita, maka kita jumlahkan di sini. Kita hitung harga pokok yang baru, caranya nilai persediaan sebelumnya dikurangi dengan nilai retur ya, karena ini retur berarti ya mengurangi ya kan. Dikurangi nilai retur lalu dibagi dengan jumlah persediaan kita. Maka didapatlah nilai sebesar Rp4.063.434. Jadi jika ada pembelian barang berpengaruh terhadap barang pokok, maka caranya adalah persediaan kita sebelumnya ditambahkan dengan nilai pembelian. Tetapi jika ada retur, caranya adalah untuk menentukan harga pokok itu nilai persediaan kita sebelumnya dikurangi dengan nilai retur, karena di sini ada pengembalian berarti mengurangi ya. Jadi dikurangi dengan jumlah returnya dibagi dengan jumlah persediaan kita. Seperti itu caranya. Oke, lalu kita jumlahkan, didapat nilai Rp235.679.200. Oke, sekarang untuk lemari panjang tipe 2 kita lakukan sekali lagi supaya kalian tambah paham. Kita masukkan tanggal 22. Tadi untuk nomor fakturnya adalah 01 ND. Ya, ini adalah retur kepada PT Dirama untuk lemari panjang tipe 2. Di sini kita lihat kita mengembalikan 2 unit juga. Oke, karena pengembalian atau retur pembelian kita masuk kolom in, kita gunakan min 2. Lalu harga pokok barang yang kita kembalikan otomatis atau harga pembeliannya itu samakan dengan di atasnya. Karena waktu beli kita harganya Rp5.942, maka pada saat pengembalian barang kita pun akan dihargai dengan harga yang sama. Seperti itu. Lalu kita jumlahkan, didapatlah total retur pembelian adalah Rp11.885.000. Baru kita masuk ke kolom saldo. Ya, sebelumnya ada saldo 50 unit, lalu ada pengembalian barang kita atau pengembalian dari barang kita beli 2 unit, maka persediaan kita berkurang menjadi 48 unit. Dengan harga pokok pasti berubah tentunya, karena di sini kita lihat
ada pengembalian 2 unit dengan harga pokok barang yang kita kembalikan sama dengan harga pembeliannya, maka otomatis ini pun berbeda dengan harga pokok barang kita. Ya, makanya kita cari harga pokok barang yang baru setelah adanya pengembalian barang 2 unit ini. Caranya adalah nilai persediaan kita sebelumnya dikurangi, ya, karena retur berarti mengurangi, dikurangi nilai returnya dibagi dengan jumlah persediaan kita. Maka didapatlah nilai sebesar Rp5.939.766. Jadi inilah harga pokok barang kita yang baru dari 48 unit per tanggal 22. Sehingga nilai persediaan kita per tanggal 22 sekarang menjadi 285.108.750 rupiah. Ya, saya rasa ini ya cara menyusun kartu persediaan dengan menggunakan metode FIFO. Sebenarnya ini masih ada transaksi yang belum kita masukkan, tetapi kalau saya lihat dari beberapa kali kita memasukkan, baik itu jika terjadi penjualan, retur penjualan, kemudian pembelian, retur pembelian, bagaimana cara membuat atau mencari harga pokok barang setelah adanya pembelian dengan harga yang baru dan sebagainya. Saya rasa ini cukup mewakili transaksi-transaksi yang lain dan ini bisa membantu kalian dalam proses pembelajaran. Ini kalau saya selesaikan kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Bahwa total nilai persediaan akhir ini 48 unit dengan harga pokoknya Rp455.427. Dengan total nilai persediaan adalah 194 juta sekian. Ini untuk lemari panjang tipe 1 dan ini untuk lemari panjang tipe 2. Tetapi kurang lebih caranya sama seperti tadi. Bagaimana cara memasukkan atau mengisi kartu persediaan jika ada penjualan, jika ada retur, jika ada pembelian dan jika ada retur pembelian, terutama untuk harga pokok, ya, terutama untuk metode average. Ini adalah tahu bagaimana cara menentukan harga pokok barang yang ada di gudang jika ada transaksi pembelian dengan harga yang berbeda. Seperti itu. Saya rasa cukup. Untuk pertemuan kali ini kita akan coba lanjutkan untuk pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang lain. Semoga ini bisa membantu. Salam sehat selalu untuk seluruh siswa di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.